Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kembali lagi bersama saya Arini Ulfa Mawaddah dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Nah, adik-adik, semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita sama-sama membaca doa. Robbi sidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, adik-adik, tahu tidak hari ini kita akan belajar apa? Nah, betul sekali. Hari ini kita akan belajar yaitu bahasa Indonesia kelas 5, yaitu adik-adik, kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 5, yaitu KD 3.3. Meringkas teks penjelasan eksplanasi dari media cetak atau elektronik dan menyajikan ringkasan teks eksplanasi dari media cetak atau elektronik dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan visual. Nah, sekarang baiklah adik-adik, silahkan kalian amati gambar berikut ini. Nah, silahkan lihat pada gambar 1. Nah, kemudian kalian lihat pada gambar 2. Ada gambar 3. Dan gambar 4. Nah, kalian bisa amati ya dari beberapa gambar yang tadi. Nah, dari beberapa gambar yang tadi, apa yang kalian bisa ambil? Apa yang kalian bisa amati? Atau apa yang terjadi pada gambar-gambar tersebut? Nah, betul sekali. Gambar-gambar tersebut merupakan bencana alam. Nah, dari pengamatan kalian bisa membuat sebuah teks bacaan yang melalui gambar-gambar tersebut ya. Nah, bisa dilakukan atau membuat teks eksplanasi, di mana teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses mengapa dan bagaimana terjadinya suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lain-lainnya. Nah, adapun ciri-ciri teks eksplanasi, yaitu memiliki struktur yang terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan kesimpulan. Kemudian memiliki informasi berdasarkan fakta yang bersifat ilmiah atau keilmuan, contohnya sains. Dan yang terakhir yaitu bersifat informatif. Nah, selanjutnya struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum pada teks eksplanasi yaitu berisi hal-hal yang bersifat umum. Pada pernyataan umum disampaikan informasi yang telah banyak diketahui orang dan disampaikan secara lugas. Yang kedua, deretan penjelas. Nah, di deretan penjelas pada teks eksplanasi berisi informasi tambahan atau pendukung pernyataan umum. Nah, di deretan penjelas biasanya itu bersifat khusus, lebih khusus, atau informasi yang disampaikan merupakan informasi lanjutan dari bagian pernyataan umum. Dan yang ketiga yaitu kesimpulan, di mana kesimpulan yang berisi hasil akhir dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Namun, di kesimpulan dalam teks eksplanasi ini bersifat pilihan atau bukan keharusan. Pada bagian ini, penulis dapat memberikan pada intisari atau juga dapat berupa tanggapan atas pernyataan yang ada di dalam teks. Nah, selanjutnya, bagaimana cara meringkas teks eksplanasi? Yang pertama, kalian bisa membaca teks eksplanasi secara keseluruhan. Kedua,
menentukan poin-poin penting setiap paragraf. Dan yang ketiga, menggabungkan poin-poin penting menjadi paragraf. Dan yang keempat, memperbaiki paragraf sesuai kalimat efektif dan kosakata baku. Itu adalah cara meringkas teks eksplanasi. Mari kita perhatikan contoh teks eksplanasi dan cara meringkasnya. Teks eksplanasi yang berjudul Gerhana Bulan. Ini adalah bagian dari pernyataan umum yang tadi sudah Miss Ica sebutkan ya. Kita baca. Gerhana bulan adalah salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai. Peristiwa alam ini terjadi ketika bulan beroposisi dengan matahari. Tetapi oposisi bulan dengan matahari tidak selalu menghasilkan peristiwa gerhana bulan. Dari paragraf pertama ini, kita dapat mengambil poin-poin pentingnya. Poin pentingnya, oke, ada di awal paragraf ya. Gerhana bulan adalah salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai. Selanjutnya, peristiwa alam ini terjadi ketika bulan beroposisi dengan matahari. Nah, ini adalah poin penting di paragraf pertama. Paragraf kedua. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan oleh kemiringan bidang orbit bulan terhadap bidang ekliptika. Akan saat ketika terjadi perpotongan antara bidang orbit bulan dengan bidang ekliptika yang kemudian akan menyebabkan munculnya dua titik yang juga dikenal dengan istilah node. Pada titik node inilah terjadi gerhana bulan. Dibutuhkan sekitar 29,53 hari sampai bulan bergerak dari satu titik ke titik ke titik oposisi lainnya. Dari paragraf kedua ini dapat kita ambil poin pentingnya, yaitu hal ini disebabkan oleh kemiringan bidang orbit bulan terhadap bidang ekliptika. Akan saat terjadi perpotongan antara bidang orbit bulan dengan bidang ekliptika yang kemudian akan menyebabkan munculnya dua titik yang juga dikenal dengan istilah node. Oke, paragraf selanjutnya. Paragraf selanjutnya ini adalah dari bagian deretan penjelas. Deretan penjelas ini terdiri dari dua paragraf. Paragraf ketiga, faktanya terkadang penampakan bulan masih dapat terlihat ketika terjadi gerhana bulan. Hal ini karena berbeloknya sinar matahari yang masih tersisa menuju arah bulan yang disebabkan oleh atmosfer bumi. Sinar matahari yang dibelokkan tersebut memiliki spektrum cahaya kemerahan. Inilah alasannya mengapa saat peristiwa gerhana bulan, tampilan bulan akan terlihat lebih gelap yang biasanya berwarna merah, merah gelap, jingga, atau coklat. Oke, dari paragraf ketiga ini dapat kita ambil poin pentingnya, yaitu penampakan bulan masih dapat terlihat ketika terjadi gerhana bulan. Lalu poin penting lainnya, hal ini karena berbeloknya sinar matahari yang masih tersisa menuju arah bulan yang disebabkan oleh atmosfer bumi. Oke, paragraf keempat. Kita dapat mengamati gerhana bulan dengan mata telanjang tanpa adanya bahaya sedikit pun. Umat Islam yang melihat dan mengamati peristiwa gerhana tersebut disunahkan untuk melakukan sholat gerhana atau sholat khusuf pada saat terjadi gerhana bulan. Oke, dari paragraf keempat ini dapat kita ambil poin pentingnya, yaitu kita dapat mengamati gerhana bulan dengan mata telanjang tanpa adanya bahaya sedikit pun. Oke, selanjutnya bagian terakhir yaitu kesimpulan. Ketika bayangan bumi menutupi sebagian atau seluruh penampang bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan.
terutama ketika bulan menempati posisi di antara matahari dan bulan yang berada pada satu garis lurus yang sama. Hal ini membuat sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena dihalangi oleh posisi bumi pada saat itu. Oke, dari paragraf terakhir ini dapat kita ambil poin pentingnya, yaitu ketika bayangan bumi menutupi sebagian atau seluruh penampang bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan. Terutama ketika bumi menempati posisi di antara matahari dan bulan yang berada pada satu garis lurus yang sama. Oke, tadi kita dapat mengambil kesimpulan dari pernyataan umum paragraf 1 dan paragraf kedua, kita dapat mengambil poin-poin pentingnya. Selanjutnya dari deretan penjelas, paragraf ketiga dan paragraf keempat sudah kita tandai ya para poin-poin pentingnya. Dan paragraf kelima yaitu kesimpulan, kita sudah tandai juga poin-poin pentingnya. Dari poin-poin penting yang sudah kita tandai tadi, dapatlah kita sebuah ringkasan. Jadi kita meringkas menjadi satu buah paragraf. Nah, ini adalah ringkasan yang tadi kita sudah tandai poin-poin pentingnya menjadi satu buah paragraf. Nah, adik-adik, kalian telah mendengarkan penjelasan bagaimana membuat sebuah ringkasan dari teks eksplanasi. Nah, selanjutnya kalian akan berdiskusi secara berkelompok. Nah, terlebih dahulu kalian tentukan kelompoknya masing-masing dan mengerjakan tugas kelompok, yaitu meringkas teks eksplanasi, sebuah teks eksplanasi dalam satu paragraf. Kemudian setiap kelompok menyajikan teksnya secara tepat dengan kosakata yang tepat juga. Nah, nanti kalian menampilkan tugas kalian di pertemuan selanjutnya ya. Oke? Nah, adik-adik, mungkin cukup sekian dulu pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kakak sampaikan pada hari ini dapat dipahami dan bisa diamalkan selanjutnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.